bahwasanya kita ini adalah lalai dari fitrah kita yang sebenarnya. Bagaimana tidak lalai? Karena mau jujur mau tidak, kadang juga tersambut. Kita itu meyakini bahwa sesuatu itu datang dari makhluk. Misalkan ini ada entok di situ, terus bau telek. Hati kita harusnya itu berbisik itu adalah kehendaknya Allah, bukan disebabkan oleh mimpi atau anakan. Berarti anakan entok air lele ayo. Nah, misalkan ada orang nguras air lele. Nah, itu ketika nguras air lele baunya kemana-mana. Kalau kita masih di ranah syariat, sopo sih sing nguras lele iki ambune nganti koyo ngono. Karena kita belum bisa ngaitkan. Ketika belum bisa ngaitkan, hawa nafsu menguasai kita. Ambune kok ngene boyo sesuk meneh, pasti kita akan maidu. Ya kan? Akan maidu. Ini sirik kopi. Itu termasuk sirik. Nah, sirik khafi itu adalah penyakit hati yang akan menghijab kita untuk wusul kepada Allah. Hal-hal yang kecil itu kan menumpuk atau terkumpul di diri kita yang akhirnya kita itu akan buta akan keberadaannya Allah. Maka kemarin di pelajaran kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya ayo belajar bahasa kasarannya itu kita harus belajar dari Gusti Allah. Tapi itu hanya di dalam hati, jangan pernah kita ungkapkan. Karena pada dasarnya apa? Allah adalah nurus samawati wal ardh. Allah itu cahaya. Cahaya adalah sesuatu yang bisa membuat sesuatu itu terlihat. Allahu nurus samawati wal ardh. Nah, Allah itu adalah sesuatu yang terlihat antara langit dan bumi. Ya, semuanya isinya itu adalah Allah semuanya. Makanya dalilnya apa? Wal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin. Allah zahir ya kayak gitu. Zahirnya berupa manusia, berupa hewan, berupa tumbuh-tumbuhan, berupa gunung. Tapi semuanya itu bukan wujudnya Allah. Yang saya bilang apa enggak munting dari kui kok ternyata dudu. Analoginya ya seperti kemarin. Misalkan Allah itu bilang Allahu nurus samawati wal ardh, analoginya sekarang tak ambil contoh Pak Ranto. Pak Ranto bilang anggit iku adalah anakku. Allah adalah nurus samawati wal ardh. Sama. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Apa-apa yang terlihat di langit dan bumi. Ketika sampean bilang anggit itu anakku, konteksnya sama, nurullahnya sama. Artinya wujud Allah batin atau wujudnya anggit itu anaknya Pak Ranto. Kemudian dibalik. Tapi langit, bumi dan seisinya itu bukan wujudku. Pak Ranto kemudian bilang, anggit itu dudu anakku. Bener nggak? Mau cari anaknya, orang mencela-mencela. Kalau kita belajar di hakikat nggak akan menyalahkan. Karena sebetulnya anggit itu anaknya ibu, bukan anaknya sampean. Ya kan? Karena sesungguhnya Allah itu bukan langit, bukan bumi, tapi Allah yang di batin itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa diserupakan dengan apapun. Itulah sing jenenge hidup yang ada di diri kita ini. Jadi apa? Kalau kita nggak hidup, kita kan nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal tadi ada statement sing wama khalaqakum wallahu khalaqakum, dan Allah itu yang menciptakan kamu semua, wama ta'malun, dan apa-apa yang kamu perbuat. Penjelasannya begini, wallahu khalaqakum, Allah yang menciptakan kita semuanya itu, wama ta'malun, dan apa-apa yang kita perbuat. Anane Pak Ranto itu bisa nulis,
itu disebabkan karena adanya Allah. Setuju? Nah sekarang tak garis miring. Adanya Pak Ranto itu bisa nulis karena Pak Ranto itu hidup. Sama kan? Hidup adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu itulah sejatinya Allah. Aku itu ya hidup itu. Jadi analoginya kalau nyari aku sama kayak sampai nyari manisnya gula. Manisnya gula sampai cari di mana? Di gulanya enggak, di lidah enggak. Kalau tuh ketidur juga nggak bisa ngerasain manis, ya kan? Ya kan? Di pikiran, ya kalau pas gila, aslinya ya manis itu nggak ada. Adanya manis itu adalah diadakan oleh Allah. Aslinya sampean itu hidup. Nah hidup itu juga aslinya nggak ada kalau nggak dikasih oleh Allah. Nah jadi hal semacam ini memang agak rancau, agak rawan untuk dipahami, tapi bene nanti Allah sendiri yang akan nanti yang akan memahamkan. Maka jangan heran dilakukan semua yang di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah. Kalau hijab di hati kita itu sudah kita latih sedikit demi sedikit, kita singkap Allah, itu Allah, itu Allah, itu Allah. Semuanya kita kaitkan dengan Allah. Lama-lama nanti nur makrifat, cahaya makrifat,nya dari Allah itu akan Allah kirim. Sing penting isinen sik gelas kuwi nek dispenser. Mengko nek wis penuh lak yo kran kuwi dipateni dhewe, ora mung dibiarin lober. Sing penting semuanya kaitkan semuanya dengan Allah. Semuanya kaitkan dengan Allah. Nah, pasti nanti akan kontras. Akan ada sebuah peristiwa yang sekiranya itu akan membutuhkan sebuah keputusan yang sampai akan bingung. Contohnya begini. Tadi di awal saya sudah bilang kaitkan dengan Allah. Di awal-awal saya ngasih contoh, kalau kita lihat Pak Ranto sholat di masjid, ya kan, sholat subuh, luhur dan sebagainya. Kalau hati kita mengaitkan Pak Ranto itu adalah Nurullah yang sedang sholat, enteng atau hati itu akan cenderung setuju. Tapi hal-hal baik semuanya itu akan setujulah Allah itu dalam kebaikan. Padahal kita semuanya hal harus dikaitkan. Contoh lagi, misalkan Mas Udin, ya kan, nabuhi wong atau mukulin orang, Gusti Allah mukuli wong kalau kita ngaitkan. Ya mau tidak mau, karena apa? La haula wala quwata illa billah itu ada di Mas Udin. Dia nggak punya daya, nggak punya upaya kalau nggak digerakkan oleh Allah. Secara syariat ya tetap kena hukum kalau dari sudut pandang syariat, ya kan, termasuk KDRT, ya kan. Tapi secara hakikat Gusti Allah nyiptakne wong, dalang nyiptake wayang. Wayange ditabuk-tabuk disek-sek dhewe, wayange dhewe ya ora masalah, muni-muni dhewe. Artinya kan kayak gitu. Itu kasus yang pertama. Kemudian kasus yang kedua, masalah pengkaitan nih. Ini karena berhubungan dengan sholat daim. Kalau belum tahu kan sholat daim? Sholat daim itu sholatnya ruh. Kalau sholat 5 waktu itu sholatnya jasad. Karena apa? Yang kembali ke Allah itu bukan jasad, tapi ruh. Nak jasadnya sholat, ruhe ora sholat, maka Allah dalam Al-Quran, faman kana fi hadhil a'ma, barang siapa di dunia ini buta dari makrifat Allah, maka fahuwa fil akhirati a'ma, di akhirat pun akan buta. Ada statement bisa ngeliat Allah nanti di akhirat, tidak bisa. Di dunia aja udah nggak bisa, apalagi di akhirat. Dengan adanya ayat tersebut, wa adhallu sabila, hal yang demikian itu adalah jalan yang sesat. Artinya apa? Maka di Al-Quran sudah disebutkan, qad khosiral ladzi nakadzabu biliqaillah, barang siapapun akan benar-benar celaka atau merugi ketika dia tuh mengingkari pertemuannya dengan Allah. Maka ya tadi,
mengenai kodok kodarnya Allah, kita sebetulnya itu di alam ruh udah di baiat. Udah di baiat, kita tuh harus makrifat kepada Allah. Jangan disangkal. Kalau disangkal nanti ketika kita di akhirat akan buta. Tahu sendiri orang buta rasanya. Kita bisa ngebayangin dari sini pulang ke rumah dalam mata tertutup akan susah. Padahal kenikmatan tertinggi adalah melihat Allah. Nih, saya kasih analogi yang kedua tentang kodok kodarnya Allah Subhanahu wa taala.